Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam budaya. Pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata pelajaran seni budaya bersama dengan saya, Sismania Desita. Silahkan kalian persiapkan buku paket kalian pada halaman 85. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, baiklah. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada pembahasan bab hari ini, yaitu tentang ragam gerak tari tradisi. Apa sih tujuan kita mempelajari ragam gerak tari tradisi ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami pengertian tari tradisi, untuk memahami jenis-jenis tari tradisi, mengidentifikasi jenis gerakan tari tradisi, serta menampilkan ragam gerak tari tradisi. Ini adalah tujuan kita mempelajari pada bab hari ini, yaitu tentang ragam gerak tari tradisi. Oke, langsung saja. Di sini ada ragam gerak tari tradisi. Sebelum kita melangkah ke tari tradisi itu apa, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kata ragam, apa yang dimaksud dengan kata tari, dan apa yang dimaksud dengan kata tradisi. Ya, di sini kata ragam yang pertama adalah ragam. Kalian pasti sering dengar dengan kata ragam, beraneka ragam, keanekaragaman, beragam, seperti itu. Nah, ragam sendiri apa sih? Ragam adalah sesuatu yang sifatnya banyak jenisnya, banyak macamnya. Ya. Kemudian untuk tari itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan pada buku kalian halaman 88, silakan dibuka. Di situ ada beberapa tokoh tari yang mendefinisikan tentang pengertian tari, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tari adalah susunan gerak-gerak anggota badan manusia yang ekspresif, indah, berirama, selaras dengan iringan musik, serta dilengkapi dengan tata rias dan busana yang harmonis. Itu adalah kesimpulan dari pemahaman kata tari. Nah, di sini ada beberapa tokoh, silakan kalian baca dan kalian pelajari, kalian cari kata kuncinya, kira-kira masing-masing tokoh ini bedanya di mana sih pemahaman tari menurut mereka ini gitu. Misalnya di Kamala Devi. Beliau adalah seniman tari yang berasal dari India, yang menyebutkan bahwa tari adalah gerak yang lama-kelamaan terlihat mengarah pada bentuk-bentuk tertentu. Itu adalah pemahaman tari menurut Kamala Devi. Sedangkan yang lainnya apa? Silahkan kalian baca dan kalian cari kata kuncinya, kira-kira perbedaan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya itu apa. Seperti itu. Kemudian kata tradisi didengar dengan kata tradisi tentunya mengarah pada sesuatu yang sifatnya sudah dari zaman dahulu, ya. Sifatnya berulang, dilakukan secara berulang, berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kata tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Itu yang dinamakan dengan tradisi. Oke. Nah, tari sendiri itu sudah ada sejak kapan? Sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan 20.000 sebelum Masehi. Nah, kenapa sih tari itu sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan untuk apa? Banyak peristiwa pada kehidupan manusia yang dikaitkan dengan tari. Dari cara manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya, dari cara mereka berkomunikasi dengan Tuhannya, ataupun mereka berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Mereka menggunakan tari, ya. Jadi nanti
akan ada beraneka ragam jenis dan fungsi tari itu sendiri ya. Itulah kenapa di sini ada kata ragam. Seperti itu. Lanjut, kita pada bagian A, yaitu pengertian tari tradisi. Pengertian tari tradisi adalah tari-tarian yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di lingkungan masyarakat. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa tradisi adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang, sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun gitu ya, berulang menjadi kebiasaan, seperti itu. Jadi tari tradisi sendiri memiliki pengertian tari-tarian yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di lingkungan masyarakatnya. Itu adalah pemahaman tari tradisi. Selanjutnya, ada ragam gerak tari tradisi. Nah, ragam gerak tari tradisi itu apa saja? Pemahaman tari tradisi ini sendiri adalah tarian yang sudah memiliki aturan-aturan tertentu atau baku dengan gerakan yang sudah ada sejak lama. Tari tradisi atau tari yang dilakukan sudah sejak zaman dahulu, sudah memiliki aturan-aturan tertentu dengan pakem-pakem tertentu. Nah, di sini tari tradisi ini dibagi menjadi dua, ada tari kerakyatan, ada tari klasik. Nah, di sini beda ya antara tradisi dan klasik. Nanti kita akan cari tahu. Yang pertama adalah kita bahas dulu tari kerakyatan. Apa itu tari kerakyatan? Nah, di sini ada yang disebutkan tari kerakyatan dan juga tari komunal. Itu sama maknanya, yaitu tari kerakyatan sendiri memiliki pengertian bahwa tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Sama dengan tari komunal, yaitu berasal dari kata komunitas atau community yang berarti tari milik bersama atau kelompok dan untuk keperluan tertentu dalam kelompok tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa tarian kerakyatan itu pasti dilakukan secara berkelompok. Tidak mungkin itu dilakukan sendiri seperti itu. Kemudian, tari kerakyatan ini sendiri memiliki berbagai macam jenisnya. Silahkan kalian buka dan kalian baca, kalian pelajari halaman 89. Di situ ada yang disebut tari primitif, tari berburu, tari perang, tari meminta hujan, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dari tari kerakyatan, beraneka ragam. Keanekaragaman tari kerakyatan itu ada apa saja? Oke. Lanjut, di sini ada tari klasik. Nah, klasik itu apa? Tarian yang hidup dan berkembang di kalangan bangsawan yang hidup di istana. Tari ini telah mengalami kristalisasi nilai seni yang tinggi serta memiliki patokan atau paugeran atau aturan tertentu dan kaidahnya sendiri. Jadi kalau tadi kata tari tradisi adalah tarian yang dilakukan secara turun-temurun, secara berulang, sudah merupakan sebuah kebiasaan, seperti itu. Sedangkan tari klasik, kata klasik adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan bangsawan yang hidup di istana. Yang mana ketika kita membayangkan istana pasti di sana memiliki aturan atau pakem-pakem tertentu ketika kita akan berbuat sesuatu, ketika kita akan menarikan, seperti itu. Itu adalah tari klasik. Berbeda dengan tari kerakyatan tadi yang lebih berada di lingkungan masyarakat. Otomatis ketika berada di lingkungan masyarakat, mereka lebih bebas, lebih mudah untuk mengekspresikan tanpa terikat dengan aturan-aturan yang ada, karena mereka tidak memiliki pakem-pakem tertentu dalam melakukan sebuah gerakan atau tarian, seperti itu. Misalnya, contohnya ketika akan melakukan sebuah tarian, kalau di tari kerakyatan,
Kalau itu berfungsi sebagai hiburan, maka mereka bisa melakukan tarian itu kapanpun mereka mau dan dimanapun mereka inginkan. Sedangkan pada tari klasik, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Tari klasik yang ditarikan di istana, ketika kita akan menarikan, pasti itu memiliki waktu-waktu tertentu. Tidak bisa sembarangan kita, oke, besok tanggal sekian, jam sekian kita akan menampilkan tari ini. Tidak bisa seperti itu. Tari klasik itu memiliki aturan tersendiri, yang mana untuk menampilkannya saja kita itu ada aturannya, kapan, jam berapa, dan momen apa. Itu tari klasik, dan bedanya tari klasik dengan tari kerakyatan, seperti itu. Nah, di sini tari klasik itu memiliki aturan-aturan tertentu yang dibagi menjadi 3. Di sini ada yang dari pose bentuk jari, berawal dari pose bentuk jari, pose bentuk badan, serta nama-nama gerak. Semua sudah ada aturannya, semua sudah ada namanya. Jadi kita tidak bisa sembarang untuk melakukan tari klasik, atau ketika kita menarikan sebuah tarian di istana, seperti itu. Untuk pose bentuk badan aja kita memiliki aturan dari mulai punggung, tulang belikat, tulang rusuk, perut, mata, semuanya diatur di sini. Dan itu memiliki namanya masing-masing. Untuk nama gerak juga, dari banyaknya gerak-gerakan yang ada pada tarian itu memiliki namanya masing-masing, serta bentuk jari. Jadi komponen terkecil dari tari itu sendiri, dari badan kita sendiri itu dalam tari klasik itu memiliki nama dan aturannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Besok kita lanjut part 2, masih dalam bab yang sama. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tari klasik dan juga tari kerakyatan. Seperti itu, tetap semangat daring meski di tengah pandemi. Jangan kasih kendor, tetap semangat, belajar selalu, jaga kesehatan ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam budaya.